Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video mengenai logika matematika, yang mana kemarin kita membahas mengenai pernyataan, apa itu pernyataan, bukan pernyataan, kemudian negasi, konjungsi, dan disjungsi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implikasi dan biimplikasi. Oke, implikasi dan biimplikasi. Yang pertama, kita lanjutkan dulu. Pertama, implikasi. Implikasi itu dilambangkan dengan tanda panah, di mana implikasi ini merupakan hubungan sebab akibat. Bisa kita katakan dengan hubungan sebab akibat antara dua kalimat. Yang ini biasanya itu dihubungkan dengan menggunakan kata jika, maka. Kayak gitu. Contohnya, jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Berarti ini merupakan pernyataan pertama, Ani sehat, P, maka dihubungkan dengan Ani pergi ke sekolah. Berarti ini merupakan pernyataan kedua, kita misalkan dengan Ki. Berarti P, jika P, maka Ki. P itu Ani sehat, Ki itu merupakan Ani pergi ke sekolah. Oke, seperti yang kemarin video sebelumnya, yaitu kita punya tabel kebenarannya, yaitu ada P dan Q ya. P itu kita misalkan benar, benar, salah, salah. Kemudian Q kita benarkan benar, salah, benar, salah. Lalu bagaimana kesimpulannya? Apabila benar bertemu benar, bagaimana kesimpulannya? Oke, kita lihat. Jika Ani sehat, berarti ini merupakan pernyataan yang benar. Jika Ani sehat, maka Ani pergi sekolah. Oke, kalau logikanya gini. Kalau orang sehat, kalau mahasiswa, kalau sehat waktunya sekolah, ya dia akan pergi ke sekolah. Itu berarti kalimat yang benar. Fakta yang benar dan anjuran yang benar. Berarti ini merupakan benar. Kemudian, kita lihat lagi. Jika Ani sehat, berarti benar ya. Ini benar. Kemudian pernyataan keduanya salah. Salah berarti negasi dari ini ya. Jika Ani sehat berarti tetap benar. Kemudian keduanya salah. Berarti King salah. Ani tidak pergi ke sekolah. Berarti dia sehat, tetapi dia tidak pergi ke sekolah. Berarti itu merupakan fakta yang salah atau kenyataan yang salah. Seharusnya dia, kalau dia sehat, dia harus pergi ke sekolah. Seperti itu. Berarti ini merupakan hal yang salah atau pernyataan yang salah. Seharusnya dia pergi ke sekolah. Tidak bisa diterima gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga, penyebabnya Ani, berarti salah ya. Berarti ini jika Ani tidak sehat jadinya. Jika Ani tidak sehat, kalau dia salah berarti jika Ani tidak sehat, maka berarti pernyataan keduanya benar, berarti tetap maka Ani pergi sekolah. Pernyataan ini menjadi karena dia salah. Jika Ani tidak sehat, maka Ani tidak pergi ke sekolah. Kenapa tidak pergi? Karena pernyataan, ini Ani pergi ke sekolah. Karena pernyataan benar, pertamanya salah menjadi Ani tidak sehat. Yang kedua, keduanya benar, berarti tetap Ani pergi ke sekolah. Berarti kesimpulannya kita pikir, pasti kalau misalnya pada kenyataan itu misalnya ada, kalau misalnya ada orang yang misalnya tidak sehat gitu, pasti kalau dia pergi ke sekolah benar juga gitu, bisa diterima. Kalau dia tidak sehat, bisa dia pergi ke sekolah, ya silahkan pergi ke sekolah kayak gitu. Kalau dia tidak sehat, dia mampu, menurut dia masih mampu walaupun dia tidak sehat, berarti dia bisa pergi ke sekolah gitu. Berarti pernyataannya bisa diterima karena menurut dia masih bisa, masih mampu walaupun dia sakit, berarti dia masih mampu untuk pergi ke sekolah itu. Kemudian pernyataan selanjutnya salah dan salah, berarti P dan Q diingkarkan atau salah semuanya. Jika Ani tidak sehat, kalau salah berarti jika Ani ditambah tidak sehat, jika Ani tidak sehat, maka Ani tidak pergi sekolah. Oke, ini juga benar karena kenapa? Karena kalau dia tidak sehat, bisa saja dia pergi dan bisa saja dia tidak pergi sekolah. Berarti kalau misalnya dia tidak pergi sekolah, berarti juga benar. Berarti di sini bernilai benar itu ketika yang salah itu, untuk mudah mengingat itu, untuk memudahkan kita dalam mengingat, dalam menentukan kesimpulannya itu pada implikasi, yaitu cukup lihat pada pernyataan keduanya saja. Jika pernyataan keduanya salah dan pernyataan pertamanya benar, maka dia salah.
Selain dari itu berarti dia benar. Berarti kalau misalnya pernyataan pertanyaan benar, keduanya salah, berarti itu salah. Selain dari itu berarti benar. Salah benar, benar, berarti kesimpulannya adalah benar, kayak gitu. Kalau cukup ingat benar dan salah ini saja, berarti yang lain itu ngikut. Berarti selain itu berarti bernilai benar untuk memudahkan kita, kayak gitu. Itu mengenai biimplikasi. Lalu bagaimana dengan mengenai implikasi, maaf. Kemudian lalu bagaimana dengan biimplikasi? Oke, di sini udah ada biimplikasi nih. Oke, biimplikasi itu dua pernyataan P dan Q yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Berarti ngomongnya jika dan hanya jika, dan dihubungkan dengan tanda panah bolak-balik kayak gini. Tanda panah bolak-balik. Contohnya, Budi mendapat gaji jika dan hanya jika Budi bekerja. Iya, kalau dia bekerja berarti dia harus mendapat gaji, kayak gitu. Berarti ini sebagai pernyataan P, Budi mendapat gaji. Kemudian jika dan hanya jika ini dilambangkan dengan lambangnya tanda panah bolak-balik. Kemudian Budi bekerja ini sebagai Q. Oke. P sama dengan tadi, benar, benar, salah, salah. Q, benar, salah, benar, salah. Ini kita pasangkan biar semuanya memiliki kemungkinan benar dengan salah, benar dengan benar, salah dengan benar, salah dengan salah, kayak gitu. Kita lihat dulu, benar dengan benar, benar dengan benar itu. Lihat, Budi mendapat gaji jika dan hanya jika Budi bekerja. Iya kan? Kalau orang bekerja pasti mendapat gaji, berarti kalimatnya benar gitu. Kesimpulannya benar. Benar dengan benar berarti benar. Kemudian bagaimana dengan benar, salah, benar dengan salah? Benar dengan salah, misalnya Budi mendapat gaji, berarti pertama benar, berarti Budi mendapat gaji. Berarti Q-nya menjadi kalimat yang salah. Jika dan hanya jika Budi tidak bekerja di sini. Kalau Budi mendapat gaji itu kapan orang mendapatkan gaji? Ketika orang bekerja. Kalau dia tidak bekerja, di sini misalnya di sini tidak bekerja. Kita Budi mendapat gaji jika dan hanya jika Budi tidak bekerja. Kalau orang yang tidak bekerja ya tidak mendapat gaji seharusnya. Berarti ini kesimpulannya atau kebenarannya salah. Kayak gitu. Kemudian yang pertamanya salah. Budi mendapat gaji. Berarti ini Budi tidak, tambah di sini tidak. Karena dia merupakan negasi. Dari benar menjadi salah berarti negasinya. Budi tidak mendapat gaji jika dan hanya jika pernyataan keduanya benar, berarti tidak menggunakan ini, kita hilangkan. Berarti Budi tidak mendapat gaji jika dan hanya jika Budi bekerja. Kalau orang bekerja ya mendapat gaji gitu. Faktanya, kenyataannya itu, kebenarannya itu, jika seseorang telah bekerja, dia harus mendapat gaji. Tetapi kalimatnya sekarang yaitu salah di sini. Dia tidak mendapat gaji. Berarti kesimpulannya salah gitu. Kesimpulannya salah. Lalu bagaimana dengan salah-salah gitu. Budi tidak mendapat gaji. Berarti kalau ini salah berarti tambah tidak. Budi tidak mendapat gaji jika dan hanya jika Budi tidak bekerja. Berarti salah dengan salah. Coba kita pahami kalimatnya. Budi tidak mendapat gaji jika dan hanya jika Budi tidak bekerja. Betul kan kesimpulannya? Kalau orang tidak bekerja ya tidak mendapat gaji. Kalau tidak mendapat gaji ya tidak bekerja, kayak itu. Berarti benar. Ini merupakan kesimpulannya. Jadi kuncinya untuk yang biimplikasi di sini untuk mengingat kesimpulannya itu yaitu ketika nilai suatu biimplikasi itu berkesimpulan atau bernilai benar ketika dia itu sama pernyataan pernyataan pertama dengan nilai pernyataan kedua bernilai sama. Kalau pernyataan pertama benar, maka yang kedua juga harus benar, maka dia kesimpulannya benar. Kalau pernyataan pertamanya salah dan pernyataan keduanya salah, juga bernilai benar. Yang salah itu kapan? Ketika dia berlawanan, satu benar, satu salah, ya berarti kesimpulannya salah. Satu benar, satu salah, juga bernilai salah, kayak gitu. Itu cara untuk mudah mengingat kita. Yang benar itu ketika sama, ketika dia berlawanan, berarti dia bernilai salah. Itu untuk biimplikasi. Oke, untuk konsepnya. Lalu bagaimana? Kita lihat contoh soalnya di sini. Oke, di sini ada contoh pernyataan di sini.
Ada 3 pernyataan. Oke, kita tentukan. Ini merupakan pernyataan atau bukan? Kita tentukan dulu. Ada nggak nilainya? Yang pertama, 3 adalah bilangan prima. Betul ya? 3 itu merupakan bilangan prima karena kenapa? Bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dengan 3. Selain dari bilangan 1 dengan 3, maka 3 tidak bisa dibagi gitu. Berarti ini bernilai benar. Pernyataan ini ya. Kemudian, Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Sumatera. Benar atau salah? Bisa kan kita tentukan? Karena berdasarkan faktanya, Gunung Kerinci itu merupakan gunung tertinggi di Sumatera. Berarti benar. Kemudian, batik Incung merupakan batik khas Kerinci. Benar atau salah? Benar juga. Oke. Benar juga. Lalu, ini merupakan pernyataan. Kita misalkan ya, karena kita mau mencari implikasi dan diimplikasi nantinya. Kita misalkan ini merupakan pernyataan P, boleh, terserah. Ini pernyataan Q, di sini pernyataan R, boleh. Pertama, kalau ditanyakan mengenai implikasi, tentukan implikasi dari gitu ya. Implikasi tadi tanda panah ya. Yang dia salah itu ketika benar salah. Kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya salah, berarti dia salah kayak gitu. Pertama, implikasi dari misalnya P, jika P maka Q. Untuk menentukan, maka kita harus menentukan kebenaran P dulu. P tadi kebenarannya apa? Benar. Kalau Q nilainya benar juga. Berarti kalau benar-benar, maka nilai kesimpulannya adalah benar. Kemudian, kalau kayak gini, P ingkaran Q. Lalu bagaimana nilai kebenaran dari jika P maka ingkaran Q? Jadi caranya tetap sama. Kita harus menentukan nilai dari P dan ingkaran Q dulu. P itu nilai kebenarannya apa? Benar. Kemudian ingkaran Q apa? Benar di sini. Kalau Q benar, berarti kalau negasi atau ingkaran merupakan lawan dari benar, yaitu salah. Berarti kesimpulannya adalah salah. Karena apabila kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya salah, maka kesimpulannya salah. Bisa dilihat pada tabel kebenaran implikasi. Lalu kalau misalnya negasi P maka R. Ini bagaimana kesimpulannya? Kita lihat dulu. Negasi P apa? Berarti kita lihat P dulu. P itu benar. Berarti kalau negasinya ya salah. Lawannya. R itu apa tadi kebenarannya? Yaitu benar. Oke. Jika salah, benar. Kalau salah, benar. Kalau kalimat pertamanya salah, yang keduanya benar atau salah terserah. Berarti kesimpulannya atau nilai kebenaran dari kalimat implikasi ini merupakan benar. Kayak gitu. Ini merupakan implikasi. Lalu bagaimana mengenai biimplikasi? Oke. Kalau ditanya mengenai biimplikasi, oke, biimplikasi. Lambangnya tanda panah bolak-balik. Oke. P jika dan hanya jika Q. Oke, untuk menentukan nilai kesimpulannya benar atau salah, kita harus melihat nilai P-nya dulu. Nilai P benar, nilai Q juga benar. Q juga benar, maka kesimpulannya adalah benar. Kemudian P jika dan hanya jika negasi Q, maka di sini jadinya P benar, negasi Q apa? Kita lihat di sini. Kalau Q saja merupakan benar, kalau negasi Q berarti dia salah. Berarti kesimpulannya kalau biimplikasi, kalau dia berlawanan, satu benar, satu salah, atau satu salah, satu benar, berarti dia tetap salah. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ingkaran P
Jika dan hanya jika lingkaran Q. Berarti lingkaran P dulu. Berarti P bernilai benar. Kalau lingkarannya berarti lawannya merupakan salah. Q bernilai benar. Kalau lingkaran berarti lawan dari benar yaitu salah. Berarti salah, salah. Berarti kalau sama, tadi kalau dia sama berarti dia bernilai benar. Seperti itu mengenai implikasi dan biimplikasi. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis atau diketik di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, dan kelanjutan dari materi logika matematika yaitu mengenai modus ponen, modus tolen lagi nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.